Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan solihah. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya anak-anak. Oke, bila setelah PTS selesai, kita bisa bertemu lagi nih. Bertemu lagi bersama Miss Akidah dengan pelajaran tematik. Tematik yang kita pelajari kali ini muatan bahasa Indonesia ya anak-anak. Yuk kita buka buku tematik 3C kita dengan tema benda di sekitarku. Subtema 1 mengenai aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan serta ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Let's pray together. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Oke. Let's study tematik. Plastik, solusi, dan masalah. Loh, kenapa ya plastik itu solusi dan masalah? Maksudnya apa sih? Oke deh, sekarang ini banyak sekali benda di sekitar kita yang terbuat dari plastik. Coba perhatikan benda-benda yang ada di rumah kalian. Sebutkan apa saja benda-benda yang terbuat dari plastik. Wah, ternyata banyak sekali alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Bahan plastik banyak digunakan karena bahannya yang lebih murah, ringan, tahan lama, dan juga tahan air. Plastik pun mudah untuk dibentuk anak-anak. Nah, itu sebabnya plastik lebih dipilih menjadi bahan untuk membuat berbagai benda. Mulai dari gayung, gelas minuman, kantong belanja, bahkan tempat sampah dan botol minuman pun terbuat dari kaca. Namun, tahukah kalian anak-anak, ketika plastik sudah menjadi sampah, sampahnya dapat mencemari lingkungan. Sampah plastik memerlukan waktu yang lama untuk dapat terurai secara alami. Bisa mencapai puluhan atau bahkan ratusan tahun. Coba deh kalian bayangkan, jika kita membuang sampah plastik sekarang, berpuluh-puluh tahun itu baru bisa terurai anak-anak. Akibatnya, sampah plastik akan terus menumpuk tanpa bisa hancur dengan cepat. Dan ketika hujan turun terus-menerus, akan mengakibatkan banjir. Ih, ngeri sekali kan anak-anak? Itu sebabnya kenapa plastik bisa menjadi solusi
bisa juga menjadi masalah bagi kita. Untuk mengurangi masalah yang diakibatkan oleh sampah, dapat kita lakukan dengan cara 4R ya anak-anak. Apa sih cara 4R itu? 4R itu adalah terdiri dari reduce, reuse, recycle, dan replace. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, reduce, yaitu mengurangi penggunaan plastik. Biasanya kalau kita belanja kan suka dikasih tuh kantong belanjaan dari plastik untuk membawa barang belanjaan kita. Nah, sebaiknya kita membawa kantong belanjaan sendiri agar tak perlu lagi tuh kita memakai kantong-kantong yang dari plastik itu. Nah, lihat kan di gambar yang kedua, membawa kantong belanjaan sendiri. Selanjutnya R yang kedua yaitu reuse, yaitu menggunakan atau memanfaatkan kembali sampah plastik seperti bekas bungkus plastik yang dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan, dijadikan tas atau dompet, dan juga bekas botol plastik yang bisa dijadikan sebagai pajangan di rumah. Jadi, yang seharusnya barang bekas yang dari plastik itu menjadi sampah karena dimanfaatkan, akhirnya bisa menjadi benda yang lebih bermanfaat. Selanjutnya ada recycle. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat digunakan lagi. Biasanya, daur ulang ini dilakukan di pabrik. Tapi, kita juga bisa membantu proses daur ulangnya loh. Caranya, kita kumpulkan dan kelompokkan sampah plastik. Kemudian, kita berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Mereka lah yang akan membawa sampah-sampah itu ke pabrik daur ulang sampah. Jadi, dengan daur ulang ini, benda yang tadinya bekas bisa menjadi benda yang baru lagi dan dapat dipakai kembali. Kemudian R yang keempat, replace, yaitu beralih untuk menggunakan benda yang dapat dipakai berkali-kali, seperti benda yang terbuat dari kain agar dapat dicuci ketika benda tersebut kotor atau sudah terpakai. Sebenarnya, replace ini sama saja dengan reduce. Gunanya agar dapat mengurangi sampah plastik. Seperti yang kita lihat di gambar. Dengan kita menyediakan kantong belanjaan sendiri yang dapat dipakai berkali-kali, maka kita dapat mengurangi penggunaan plastik.
Tapi, tahukah kalian anak-anak, tidak semua benda di sekitar kita terbuat dari plastik loh. Ada juga yang terbuat dari kaca, logam, karet, dan lain sebagainya. Coba kalian amati gambar tersebut. Gambar yang pertama gambar apa, anak-anak? Ya, benar sekali. Gambar pertama ada gelas, cangkir, dan cermin. Semua itu terbuat dari kaca. Kenapa kaca terpilih untuk menjadi bahan pembuatan benda tersebut? Karena kaca memiliki sifat kedap air, tahan panas, dan tembus cahaya. Kemudian yang kedua ada gambar alat-alat masak yang terbuat dengan bahan logam. Bahan logam tersebut digunakan untuk membuat alat masak karena logam memiliki sifat kuat, keras, dan penghantar panas yang baik. Sehingga ketika memasak, makanan bisa matang. Coba kalian bayangkan, jika alat-alat masak dibuat dari plastik yang tidak memiliki sifat penghantar panas, yang ada alat masak tersebut akan meleleh terkena api. Selanjutnya, ada gambar yang terbuat dari karet, yaitu ban kendaraan. Karet bersifat elastis dan luntur, sehingga cocok digunakan untuk bahan pembuatan ban kendaraan. Tidak hanya ban kendaraan saja ya anak-anak yang terbuat dari karet, tapi juga ada balon, penghapus, bola, dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian mempelajari jenis-jenis bahan pembuatan benda, coba sekarang kalian kerjakan tugas yang ada pada buku tematik halaman 28 bagian Ayo Bercerita. Silakan kalian kerjakan yang nomor 1 saja dengan menggunakan tabel ya anak-anak. Miss kasih contoh ya. Misal, di sini di dalam tabel terdiri dari nomor, benda yang terbuat dari kayu, plastik, kertas, kaca, logam, dan karet. Nah, yang pertama kayu nih. Apa nih benda yang berbahan dari kayu? Betul, benda yang berbahan dari kayu yaitu meja belajar. Nah, kalian tulis tuh di kolom bagian bawah kayunya. Selanjutnya sama ya anak-anak, seperti yang Miss contohkan tersebut, tinggal kalian tentukan benda apa saja yang berbahan kayu, benda apa saja yang berbahan dari plastik, dari kertas,
kaca, logam, dan juga karet. Masing-masing kalian cari 5 benda ya anak-anak. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa berdoa agar COVID cepat berlalu ya anak-anak. Agar kita bisa bertemu dan belajar di dalam kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.